Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Haifatunisa dengan NIM 2023-16-1065, Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang wawasan Nusantara dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-3 dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Wawasan Nusantara pertemuan ke-1, materi umum tentang wawasan Nusantara tersebut. Wawasan Nusantara adalah sebuah cara pandang kita terhadap negara, pentingnya persatuan dan kesatuan dalam skala nasional di era globalisasi ini. Jika negara Indonesia mempunyai wawasan Nusantara, kemungkinan negara lain juga memilikinya. Yang kedua adalah fungsi wawasan Nusantara bagi pemerintah, masyarakat, dan sebagai seorang pelajar. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama menjadi pedoman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam bertindak di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah untuk memahami, melindungi, dan mengembangkan keutuhan wilayah Indonesia, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Fungsi wawasan Nusantara melibatkan pengelolaan sumber daya alam, keamanan nasional, pembangunan ekonomi, dan pemajuan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat ada konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara ini adalah sebuah kerangka pemikiran yang diperkenalkan di Indonesia. Konsep ini menitikberatkan pada pemahaman tentang Kepulauan Indonesia sebagai salah satu wilayah yang terdiri dari ribuan pulau dan mencakup beberapa prinsip utama. Di Indonesia ini juga memiliki banyak suku seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Papua, dan suku-suku lainnya yang memiliki ciri khas masing-masing. Satu kesatuan wilayah yang terdiri dari ribuan pulau dan mencakup beberapa prinsip utama, antara lain yang pertama ada kepulauan. Wawasan Nusantara mengikuti bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang dari Sabang di ujung barat hingga Merauke dan di ujung timur, dengan ribuan pulau-pulau yang memerlukan perhatian dan pengelolaan khusus. Yang kedua ada kepribadian bangsa. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga dan menghargai keberagaman budaya, bahasa, dan agama di Indonesia sambil mempertahankan persatuan nasional. Yang ketiga ada keutuhan NKRI. Wawasan Nusantara menegaskan pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan menyelesaikan konflik dan perdebatan secara damai. Yang keempat ada kedaulatan. Konsep ini menekankan kedaulatan negara, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah perairan di Indonesia. Yang kelima ada kerjasama. Wawasan Nusantara mendorong kerjasama antara negara-negara di kawasan Nusantara untuk mencapai perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan bersama. Konsep wawasan Nusantara menjadi landasan bagi kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia serta memadu hubungan Indonesia dengan negara-negara tentang di kawasan Nusantara. Yang keempat ada kedaulatan. Konsep ini menekankan kedaulatan negara terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah perairan Indonesia. Yang kelima ada kerjasama. Wawasan Nusantara mendorong kerjasama antara negara-negara di kawasan Nusantara untuk mencapai perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan bersama. Konsep wawasan Nusantara menjadi landasan bagi kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia serta memandu hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan Nusantara.
Selanjutnya ada konsepsi wawasan Nusantara, Wasantara, menganut filosofi dasar geopolitik Indonesia dan wawasan kebangsaan yang mengandung 3 unsur kebangsaan, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Paham kebangsaan merupakan pandangan, perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku suatu bangsa yang terjalin karena persamaan sejarah, nasib, dan sepenanggungan untuk hidup bersama-sama secara merdeka dan mandiri. Semangat kebangsaan bermakna kesadaran seseorang untuk serba menjaga, serba mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Sedangkan kata komitmen berarti sikap dan perilaku seseorang secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan harapan dan cita-cita yang diinginkan. Dan materi wawasan Nusantara di minggu kedua atau pertemuan kedua adalah tentang mendiskusikan video tentang wawasan Nusantara dengan narasumber drama Pangerkun. Dari video yang saya lihat atau kami diskusikan, topik yang dibawakan mengenai UU Kesehatan. Menurut drama, UU ini dibuat oleh oknum-oknum yang mengendalikan. Selain itu, dalam video yang kami tonton, banyak hak yang dibicarakan tentang tragedi COVID-19 yang terjadi. Sebelum melanjutkan materi tentang video itu, saya akan menyampaikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengatakan yang dimaksud dengan karantina adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kekarantinaan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan A. Peri kemanusiaan, B. Manfaat, C. Perlindungan, D. Keadilan, E. Non-diskriminatif, F. Kepentingan umum, G. Keterpaduan, H. Kesadaran hukum, dan I. Kedaulatan negara. Namun, dari hal yang bisa kami tangkap dari video tersebut, banyak kontroversi yang terjadi. Seperti undang-undang yang merupakan undang-undang tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengambil alih, yang merupakan kudeta terhadap kekuasaan Tuhan atas tubuh manusia. Baiklah, di undang-undang ini memaksa mukmin untuk tidak beriman lagi kepada Tuhan. Itulah intinya UU ini melanggar Pancasila dan UUD 45 pasal 28. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kita dilarang datang ke tempat ibadah, tidak saling bersilaturahmi. Makanya banyak orang yang menganggap itu adalah hal yang melanggar Pancasila atau memaksa mukmin untuk tidak beriman lagi kepada Tuhan. Dan selanjutnya adalah kita kehilangan etika. Kita tidak boleh berjabat tangan. Bukankah betul sudah tidak biasa lagi cepika-cepiki yang senyum yang merupakan alat yang menunjukkan suka atau tidaknya tertutup, menjaga jarak sholat. Kita juga tidak boleh kemana-mana, ibadahnya tidak ada waktu, termasuk ke gereja. Semua macam ini bukan akibat yang membuat kita sedikit menjauh dari Sang Pencipta, yang agendanya ada tapi tidak pernah tersampaikan secara terang-terangan. Dia karena bermain di bawah ini semua kecerdasan psikologi dan mempermainkan psikologi kita, karena banyak pengikut kita yang menganggap itu semua benar. Undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Kesehatan yang umum saja merupakan pengertian kesehatan yang aneh, keadaan sehatnya seseorang baik fisik, mental, dan sosial. Kesehatan sosial bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan produktivitas hidup seseorang.
Jadi berlari menuju produktivitas yang mengandung ekonomi bernilai atau tidak. Jadi inilah konsep industrialisasi tubuh manusia atau ATM. Kenapa bisa dikatakan sebagai ATM? Karena pada saat COVID terjadi, menurut saya yang saya alami saat itu adalah banyaknya alat-alat medis yang semakin mahal, dan itu sangat mempengaruhi pasar. Seperti masker yang biasanya harganya cukup murah menjadi dua kali lipat mahalnya, dan itu membuat orang-orang yang mungkin tidak mampu tapi harus wajib untuk membelinya karena ya diwajibkan pemerintah agar tidak mudah tertular virus. Makanya kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Itu menurut pribadi saya. Selanjutnya saya ingin selanjutnya hampir 99% dari mereka berada di rumah sakit. Maksudnya mereka adalah korban dari protokol itu sendiri yang saya suka sebut sebagai protokol setan, karena tidak ada FAI dan tidak boleh didampingi oleh keluarga dari anak tersebut. Tidak perlu saksi, dan satu syarat lagi tidak boleh menggunakan HP, makanya tidak dijadikan bukti video. Tanya saja semua ada yang diambil HP-nya, tapi belum bisa dipastikan kenapa, karena hampir semua teman dari narasumber ini seperti itu. Dan ada keluarganya, dia punya apa yang disebut pola, dan setelah itu tidak ada namanya lagi dilihat visumnya, tapi undang-undang ini direkomendasikan. Kenapa harus ada perbaikan visi? Di sini saya ingin ajak kita semua untuk mempersiapkan iman kita sekuat tenaga, beriman teguh kepada Tuhan karena masa ini adalah fase terakhir dari akhir zaman, di mana keimanan kepada Tuhan akan terguncang, dan hukum ini adalah hukum yang akan menggoyahkan keimanan orang-orang yang selama ini hanya mengandalkan keimanan empiris saja, yang berdasarkan apa yang mereka miliki, yang mereka hitung dan menggunakan angka-angka yang ada di bank. Dan ketika dalam tantangan ini mereka akan mengikuti semua persyaratan daripada menjaga keimanannya kepada Tuhan. Itu tadi pembahasan materi tentang minggu kedua atau pertemuan kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga atau minggu ketiga. Minggu ketiga ini saya dan teman-teman kami semua di kelas, saya dan teman-teman, dan tentunya dengan dosen pembimbing kami Bapak Hendra, mendiskusikan tentang suatu kesalahan tentang tolong menolong. Kenapa saya beri judul bijak dalam hal tolong menolong? Karena inti dari diskusi kami adalah bahwa ada seorang ibu-ibu yang menolong korban, ibaratnya korban tabrak lari, namun berakhir menjadi dia yang menjadi korban dari salah satu oknum keluarga ibu yang ditabrak tersebut. Karena ibu itu tidak tahu prosedur peraturannya, bagaimana dia saat dituduh, bagaimana hal yang harus dilakukan itu apa untuk mencegah dia mendapatkan tuduhan atau ya ibaratnya uang untuk menggantinya. Ibu itu sebenarnya harus tahu apa hal pertama yang harus diingat saat ingin membantu seseorang. Di sini saya akan menjelaskan hal pertama yang harus diingat dalam membantu seseorang, undang-undang yang berlaku, dan pasal fitnah untuk orang yang sengaja atau lain sebagainya dalam hal orang yang ingin menolong namun menjadi korban. Hal pertama yang harus diingat adalah pastikan tahu prosedur atau UU dalam menolong, undang-undang dalam menolong orang yang ditolong di tempat umum. Karena tidak semua orang di tempat umum itu jujur atau bahkan timbal balikan niat baik kita kepada dia. Yang kedua, pastikan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
Yang ketiga, berpikir dengan tenang saat yang terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena banyak korban, banyak hal yang terjadi pada umumnya. Dari yang saya lihat, dari website yang saya buka juga, banyak orang-orang yang menolong malah akhirnya menjadi korban. Seperti orang yang menolong orang yang terjatuh di pinggir jalan dan berakhir malah menjadi dibegal, atau seperti ibu tadi yang ingin menolong ibu yang tertabrak malah ya ibarat kata dimintai sejumlah uang untuk menolong keluarga ibu tersebut yang tertabrak, padahal bukan dia yang menabrak, padahal dia hanya ingin menolong. Terus undang-undang yang berlaku, ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, mendefinisikan bahwa pencarian dan pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi yang membahayakan manusia. Namun harus diketahui bahwa tidak semua hal pertolongan mendefinisikan bahwa kita harus cepat tanggap jika ada orang di tempat umum mungkin terjatuh atau semacamnya, karena kita juga harus berpikir dua kali jika ada hal yang tidak ingin kita inginkan, seperti ya tadi mungkin terbegal atau dituduh. Di sini juga ada pasal fitnah. Pada dasarnya untuk dikatakan sebagai fitnah, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang di ketentuan KUHP lama yang masih berlaku pada artikel diterbitkan dan UU 1 2003 yang memulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026. Pasal 311 ayat 1 KUHP berbunyi, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduh itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 434 ayat 1 Undang-Undang 1 2023, jika seseorang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 433, yaitu dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, pencemaran, diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduh tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana dengan paling banyak kategori 4, yaitu sejumlah 200 juta. Tahukah Anda hak Anda? Jadi, tahukah teman-teman di sini apa hak Anda ketika hal tersebut terjadi? Anda harus tahu apa yang harus dilakukan jika Anda dituduh melakukan tindak pidana. Anda memiliki hak hukum dan Anda dapat menggunakan hak-hak hukum Anda dalam kasus pidana, meliputi hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk tetap diam, hak untuk menolak penggeledahan tanpa surat perintah. Mengetahui kapan harus menegaskan hak Anda dapat mempengaruhi hasil kasus Anda. Yang kedua, mintalah pengacara sebelum diinterogasi. Kesalahan umum yang dilakukan orang ketika ditangkap, diselidiki, atau diwawancarai adalah tidak mendapatkan nasihat dari pengacara, pembela pidana yang berpengalaman. Petugas polisi mungkin mengatakan mereka ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda, namun Anda berhak untuk didampingi pengacara Anda selama interogasi. Selanjutnya adalah Anda memiliki hak untuk tetap diam. Anda mungkin mengetahui hal ini langsung dari peringatan Miranda di TV dan film. Anda tidak perlu menjawab pertanyaan apapun selain menyebutkan nama Anda dan meminta pengacara. Jangan berasumsi bahwa Anda bisa membicarakan apapun. Yang kedua, yang
Keempat adalah jangan menyetujui penggeledahan tanpa surat perintah. Jika polisi meminta untuk menggeledah rumah Anda dapat menolak dan meminta surat perintah penggeledahan terlebih dahulu. Meminta untuk melihat dokumen tersebut dan pastikan bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh hakim. Yang kelima adalah jangan menolak penangkapan. Sekalipun Anda ditangkap karena kejahatan yang tidak Anda lakukan, Anda harus tetap tenang. Jika Anda menolak penangkapan atau mencoba melarikan diri, hal ini dapat merugikan kasus Anda. Menolak penangkapan atau melarikan diri dari petugas dapat dikenakan tuntutan pelanggaran dengan tambahan. Dan yang terakhir adalah apa yang harus Anda katakan kepada pengacara Anda akan membantu jika Anda bersikap terbuka dengan pengacara Anda tentang segala hal yang berkaitan dengan kasus Anda. Jika Anda memiliki bukti yang dapat melindungi kasus Anda, beritahu pengacara Anda tentang hal ini. Pengacara Anda tentang hal itu. Beberapa informasi dan bukti yang dapat membantu kasus Anda. Sekian presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.